Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengoperasikan namanya Notion atau aplikasi manajemen project ya. Dimana Notion ini adalah salah satu aplikasi yang bisa mencatat, merencanakan, memonitoring dan evaluasi yang namanya manajemen project gitu ya. Kita contohkan analoginya adalah saudara adalah business owner ya. Saudara ada business owner ayam geprek gitu. Saudara mempunyai karyawan 10 orang atau 10 karyawan ya kan. Dimana 10 karyawan ini mempunyai tugas yang berbeda-beda ya. Setiap karyawan punya tugas beda-beda. Nah, bagaimana cara memonitoring apakah karyawan ini sudah selesai atau belum dalam menjalankan tugas. Nah, dengan menggunakan Notion ini, saudara nanti belajar bagaimana caranya mendistribusikan tugas dan juga monitoring serta evaluasi. Silakan saudara klik Notion di mesin pencarian Google yang paling atas ya, silakan diklik. Kita sudah masuk dashboardnya notion.com ya. Silakan saudara login ya. Menggunakan email saudara ya. Di sini ada pilihan beberapa ya. Silakan bisa pakai Google, pakai Apple, pakai Microsoft, dan pakai PSG. Silakan saudara login terlebih dahulu. Kita sudah masuk di notion.com. Ini adalah dashboard dari notion.com. Hal yang paling pertama akan kita lakukan adalah mencari marketplace ya. Kita akan menggunakan template dari Notion. Silakan diklik marketplace ya. Setelah itu klik di pencarian ya. Di pencarian silakan saudara ketik project ya. Silakan yang pertama dipilih project and text. Project and text-nya silakan diklik add in ya. Boleh private, silakan diklik add to private. Sudah menambahkan project dengan menggunakan template. Nyarinya di mana? Yaitu di area sini. Silakan diklik project and task. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi ini adalah project and task, saudara bisa customize ya. Ini saudara bisa ubah namanya. Kita sudah masuk di project and task ya, yang sudah kita pilih tadi. Jadi ini bisa di customize ya. Misalnya project and task nanti bisa di customize, misalnya adalah monitoring PT PAP gitu ya. Bisa menggunakan itu, monitoring PT PAP ya. Ini adalah catatan, kalian bisa catat project and task-nya.
kalian bisa customize. Oke, selanjutnya adalah di sini daerah sini adalah bagian divisinya ya, bagian divisinya ya. Selanjutnya ini adalah job description-nya. Daerah job description-nya, status. Oke, kita beralih ke status. Ini adalah job deskripsi, ini adalah status ya. Statusnya ada not, started, in progress, done, dan received gitu ya. Jadi ini adalah status dari pengerjaan sebuah pekerjaan ya, sebuah pekerjaan. Selanjutnya ada assign. Assign-nya ini adalah orang yang ditujukan, penanggung jawab gitu ya. Selanjutnya do ini adalah tenggang waktu atau deadline ya. Oke, deadline-nya bisa di customize. Selanjutnya ada prioritas. Jadi prioritas itu adalah hal project ini sangat penting, tidak penting, atau biasa saja. Itu bisa dikategorikan. Terus untuk task ini adalah salah satu penanda untuk nanti bisa di result gitu ya. Jadi bisa ditambahkan. Nah, selanjutnya nanti saudara akan ada penugasan terkait pengubahan ini. Kita contohkan misalnya ini adalah division, kita ubah menjadi misalnya kita ubah menjadi XR. Oke, selanjutnya kita akan mengubah sesuai tugas yang dibawakan. Kita akan mengubah divisinya. Misal ini adalah marketing campaign, kita ubah menjadi XR gitu ya. Divisi HRD gitu ya. Oke, kita ada divisi HRD. Nah, di divisi HRD tugasnya ngapain aja Pak gitu ya. Nah, nanti divisi HRD tugasnya ngapain aja Pak? Misal ini adalah mencari kandidat karyawan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di mana divisi HRD itu adalah tugasnya mencari kandidat karyawan ya. Misal seperti itu. Ini secara keseluruhan, bisa aja di bawahnya ada tugas dari bawahnya yaitu mencari kandidat karyawan untuk kasir. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ada tugas dan ada subtugas lah. Ini nanti kita bisa lihat statusnya. Nah, ini sudah belum dimulai, progres ya, atau sudah selesai atau sudah diarsip gitu ya. Misal kita sudah menyelesaikan, tinggal pilih dan gitu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah assignee gitu ya. Jadi ini adalah orang yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi misal nanti ada saudara punya kelompok, silahkan ini di tag kelompoknya berdasarkan email kelompok saudara gitu ya. Misal ini adalah yang bertanggung jawab adalah saya ya, silahkan dipilih dengan menggunakan email. Bagaimana Pak caranya? Yaitu misal kita ketikkan URL-nya.
ini tanggung jawab saya gitu ya. Oke, deadline-nya kapan? Kita bisa cari mungkin tanggal 25 gitu ya, deadline-nya tanggal 25 Mei. Urgent atau enggak gitu ya. Bisa pilih mungkin enggak terlalu high banget lah. High banget. Terus ini namanya bisa diganti HRD ya, create to HRD ya. Oke, ini bisa diganti, marketingnya, improvementnya juga diganti jadi HRD gitu. Jadi silahkan mengerjakan soal yang ada di LMS.